Halo Mbak Amira, Halo, Mr. Fajar. gimana tenggorokannya Mbak? Udah baikan? Udah better sih. Tidak, tunggu yang lain dulu Mbak ya, 5 menit atau 10 menit. Iya. Oke. Halo Mas Enjang. Halo. Halo, kedengaran kan ada suaranya? Ada Mas, ada. Dua puluh 10 kalau yang lain belum join kita mulai ya Mas, Mbak. Ya, oke. Ya, kasih Mas. Halo Mbak Ita. Iya, halo. Misi Mas, Mbak mau nanya yang 2 biasanya join atau enggak minggu lalu?
Join Dua. kok. Oh iya, join. Kita tunggu Tapi 5 menit. nggak tahu untuk minggu ini. Ya, Kita tunggu sampai menit 10 ya Mbak, 20:10. Kita mulai materi. Halo Mas, Mbak. Ya, Mungkin udah bisa mulai ya. ya dimulai. Let's open our class, we are sitting blah 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 together. Blah, blah, Blah 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 blah, together. Oke, jadi hari ini kan materinya itu rating akademik ya, Mas, Mbak. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang jenis sentence yang biasanya digunakan pada academic writing. Nah, ini
Jadi hari ini kita belajar tentang jenis-jenis sentence dan tanda baca pada academic writing. Umumnya ada 3 jenis sentence yang biasanya digunakan pada academic writing. Pertama, simple sentence yang cuma terdiri dari satu independent clause. Entah simple present, past, continuous, simple future, dan sebagainya. Intinya dia cuma terdapat satu independent clause. Nah, yang kedua ini compound. Compound ini terdiri dari 2 independent clause yang dihubungkan oleh conjunction. Conjunctionnya itu fun boys. Nanti di bawah ada penjelasannya. Yang ketiga complex. Nah, complex sentence ini terdiri dari independent clause dan dependent clause yang dimana saling ketergantungan, saling berhubungan. Beda dengan compound kompleks yang kedua tadi ini. Nah, kita pindah ke simple sentence. Simple sentence contohnya gini kan, Mbak, Mas, ini udah tahu semua ini mengenai independent, mengenai simple sentence. Nah, independent clause itu kan subjek plus verb plus ana. Ini contoh kalimat independent clause ya, seperti simple present, verbal. Nah, ini yang pasti satu dalam kalimat independent harus ada satu subjek dan satu verb agar menjadi sentence yang utuh. Nah, berikutnya ini compound sentence yang saya sebut tadi sebelumnya. Compound sentence is 2 or more independent clause joined together. Nah, yang saling berhubungan. Tapi meskipun conjunction independent clause yang keduanya nggak ada, independent clause yang pertama ini tetap bisa berdiri. Contohnya ini, Wanda sleeps and Wendy sits. Ini sama-sama independent clause. Nggak ada keterkaitan satu sama lain. Ini conjunctionnya cuma fun boys. Nah, Mas, Mbak, untuk membentuk compound sentence ini harus ada koma sebelum conjunction. Harus ada koma sebelum conjunction. Kalau nggak ada koma, berarti nggak bisa jadi compound sentence. Jadi harus ada koma sebelum conjunction fun boys agar menjadi compound sentence. Kalau Mbak, Mas buat sentence terus pakai conjunction fun boys tanpa koma, kayak haram hukumnya Mbak. Nggak jadi compound. Nah, ini. Halo, Mas, Mbak. Halo. Maaf. Nah, yang ini conjunction untuk membentuk satu compound sentence. Penggunaannya pun ada beberapa. Contoh for ini untuk sebuah alasan, reason. And untuk tambahan, nor ini tidak juga, artinya tidak juga. Ini hanya bisa digunakan di kalimat negatif. Terus but, conjunction but, ini untuk yang kontras atau berlawanan. Yang berlawanan. Terus or. Share screen-nya ke close. Oh. Nah, udah ada, Mas, Mbak. Udah. Halo, Mbak Hafidatul Amalia. Mbak. Ya udah, kita lanjut ya. Compound sentence ulang dari awal tadi. For ini digunakan untuk suatu alasan, untuk reason. Kalau Mas, Mbak pakai for tanpa koma, artinya beda.
untuk membentuk compound sentence ini. Terus and, additional untuk menambahkan. Nor, ini nor mungkin kurang common digunakan oleh orang-orang karena conjunction nor ini hanya berlaku atau hanya digunakan pada saat kalimat negatif. But ini untuk menyatakan sesuatu yang berbeda atau kontras. Nah, terus or ini option untuk menambahkan option atau pilihan. Yet ini kurang common juga, mirip dengan nor yang di atas tadi ini. Nor dan yet kurang common atau kurang biasa digunakan orang pada academic writing. So, untuk menghasilkan result atau menyatakan sebuah hasil. Sekali lagi saya tekankan ya Mbak, untuk membentuk satu compound sentence, ingat harus ada koma sebelum conjunction. Nah, ini contoh-contoh compound sentence. Pertama for, conjunctionnya for. I sleep, for I'm sleepy. Di sini meaningnya karena, jika pada compound sentence. Jika tanpa koma sebelum for ini, berarti meaningnya bisa beda. Dia jadi preposisi dan berarti arti katanya berubah jadi untuk. Di compound artinya itu karena. Kalau nggak pakai koma, artinya menjadi untuk saya tidur, untuk saya mengantuk kalau tanpa koma. Nah, kemudian conjunction kedua ini and. You eat and they drink. And ini untuk menghubungkan, meskipun sama yang kayak dari awal tadi, nggak ada korelasi antara independent clause pertama dan independent clause kedua. Kamu makan dan mereka minum. Nah, nor ini hanya untuk kalimat negatif. She cannot swim, nor she can run. Dia tidak bisa berenang, tidak juga dia bisa berlari. Atau contoh lainnya itu, I did not go running nor walking in this afternoon. Jadi nor ini hanya untuk menyatakan kalimat negatif. Nah, kemudian lanjut ke conjunction keempat di Van Bush ini, yaitu but. But ini untuk menyatakan sesuatu yang kontras atau berbeda. Diet is one factor to live longer, but it is not the only factor. Nah, ini kalimat pertamanya, diet adalah satu faktor untuk hidup lebih lama, atau salah satu faktor untuk hidup lebih lama. Tapi itu bukanlah faktor satu-satunya. Jadi independent clause pertama ini kontras dengan independent clause yang kedua. Itu untuk penggunaan but. Nah, kemudian kita pindah ke conjunction yang kelima pada Van Bush ini, yaitu or. You go to finish your work or I will cut your salary. Seram ini ya Mbak contohnya. Kamu selesaikan pekerjaanmu atau saya akan potong gajimu. Nah, ini untuk memberikan opsi untuk penggunaan conjunction or. You go to finish your work or I will cut your salary. Nah, yet. Kemudian pindah ke yet. Yet ini untuk menyatakan sesuatu yang unpredictable atau tidak dapat diprediksi. Atau mungkin bahasa gaulnya sekarang itu membagongkan. Nah, ini contoh kalimatnya. He is rich, yet he doesn't have home. Dia kaya, namun dia tidak punya rumah. Jadi sesuatu yang tidak bisa diramalkan atau membagongkan untuk lebih sederhananya. Tapi ingat ya Mbak, di academic writing itu nggak boleh disingkat. Contoh di kalimat ini, he doesn't. Jadi untuk lebih formalnya atau untuk digunakan di akademik, jadi dia itu harus he does not have home. Nah, pindah ke conjunction terakhir, yaitu so. I studied until late night, so I'm sleepy now. Jadi ini hasilnya untuk menyatakan result so ini.
Saya belajar hingga larut malam, sehingga saya mengantuk. Contohnya, I'm starving, so I eat. Contohnya gitu, saya lapar, jadi saya makan. Jadi sampai sini ada pertanyaan, Mas, Mbak, mengenai compound sentence. Mbak Amira, Mas Enjang, Mbak Ita, Mbak Hafid. Ada yang mau ditanyain, Mas, Mbak, mengenai conjunction di compound sentence sebelum pindah ke complex sentence? Intinya kuncinya ada di koma ya. Kalau itu conjunction, kalau nggak ada koma berarti dia preposisi. Ya, enggak semuanya, Mbak. Tapi contoh, and ini bisa tetap ada. Tapi untuk jadi sebuah compound sentence, harus ada koma ini. Untuk menjadi compound. Kalau tetap tulis contoh, you eat and they drink. Nah, tetap bisa. Tapi agar jadi compound sentence, komanya ini yang menentukan, Mbak. Oke. Lagi untuk for ini. Kalau for di sini, I sleep for I'm sleepy. Tanpa koma artinya udah beda. Jadi kalimatnya itu I sleep untuk, I sleep for. Di compound sentence ini for meaningnya itu karena. Jadi makanya ditekankan sebelum conjunction fun boys ini harus ada koma, wajib hukumnya. Yang lain, Mas, Mbak, mungkin masih ada yang ditanyain. Nggak ada sih. Udah, kita pindah ke berikutnya ya, Mas, Mbak. Kalau udah nggak ada pertanyaan di compound sentence. Nah, ini complex sentence. Complex sentence ini terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause. Entah itu adjective clause, non clause ataupun adverb. Nah, contohnya ini di adjective clause. Men who are not married are called bachelors. Laki-laki yang belum menikah disebut bujangan. Nah, dependennya ini yang tengah. Who are not married. Independennya setelah dependen ini untuk di adjective clause. Sementara di non clause ini independent clause-nya itu depan, dependent clause di belakang. Posisinya bisa kebalik-balik juga. Nah, scientists know what caused this pandemic. Peneliti mengetahui apa yang menyebabkan pandemi ini. Nah, pattern non clause kan subject, verb, conjunction, terus verb. Nah, ini non clause. Adverbial clause. A citizen can vote in Indonesia if he is 18 years old. Nah, ini adverbial clause yang di belakang ini berlaku sebagai keterangan. Jadi ini contoh independent clause-nya kita ilangin di adverbial clause ini. If he is 18 years old. Jika dia berumur 18 tahun. Kan kurang jelas kalau gitu, Mas, Mbak. Jadi harus ada independent clause untuk melengkapi dependent clause di belakang ini di adverbial clause. A citizen can vote in Indonesia if he is 18 years old. Seorang warga negara Indonesia atau warga Indonesia bisa warga bisa memilih di Indonesia ketika dia berumur 18 tahun. Nah, di adverbial clause ini sangat penting dependent clause ini. Sampai sini mengenai complex sentence. Ada yang mau ditanyain, Mbak, Mas? Ini cuma review mengenai adjective clause, non clause, adverbial clause. Untuk pada sesi ini, soalnya minggu lalu udah dibahas kan di kelas grammar. Itu yang adverb clause sebelum if-nya ada komanya. Iya, kalau conjunction-nya di tengah kalimat seperti ini harus ada koma. Kalau di depan nggak harus ada koma, nggak perlu pakai koma. Koma ini jika conjunction-nya di tengah.
the adverbial clause. Oke. Nah, kita lanjut ke punctuation atau tanda baca. Nah, pertama tanda bacanya itu titik atau full stop, digunakan untuk mengakhiri sentence. Nah, tanda baca ini salah satu aspek penting di academic writing. Tanda baca pertama yang kita bahas itu titik, use in the end of the sentence, digunakan di akhir kalimat. Contohnya, I watched TV yesterday. Terus titik, he ran to his home because of rain. Dia berlari ke rumahnya karena hujan. Nah, setiap akhir kalimat pada academic writing harus diakhiri dengan titik. Terus lanjut koma. Nah, di koma ini ada beberapa penggunaannya. Yang pertama, untuk direct sentence atau kalimat yang belum berakhir, kita pakai koma terus lanjut sentence berikutnya. Contoh, Anis said, I'm hungry. Atau contoh lainnya, she said to him, I love you. Nah, ini karena kalimat pertama atau klase pertama belum selesai, jadi terus kita pakai koma, terus lanjut ke sentence berikutnya. Nah, kedua, ini penggunaan di compound sentence yang di atas tadi. Harus ada koma sebelum conjunction untuk membentuk compound sentence. I want to go, but I have assignment. Saya ingin pergi, tetapi saya ada tugas. Tanda koma ini salah satu penanda untuk compound sentence. Jadi jika ada satu kalimat, ada kata but, tapi tanpa tanda koma sebelumnya, berarti itu nggak masuk kategori compound sentence. Nah, lanjut ke kedua. Keduanya, I go back to my hometown, so I can meet my parents. Saya kembali ke daerah saya, ke daerah asal saya. Jadi, saya bisa bertemu orang tua saya. Nah, penggunaan ketiga untuk tanda baca koma, untuk memisahkan list. I have apple, banana, and tomato. Nah, ini pun harus paralel antara apa yang kita pakaiin koma untuk memisahkan list-list ini. Ini noun, apple noun, banana noun, dan tomato noun. Jadi contoh kalimat depan sini adjektif, berarti yang mengikuti itu harus adjektif juga. Nah, terus kita lanjut ke penggunaan keempat dari tanda baca koma. Untuk memisahkan spesifik noun. Nah, contohnya ini. Namanya itu apositif. The capital city of Japan. Koma, terus Tokyo, koma, is really great city. Nah, ini yang Tokyo ini namanya apositif. Kata keterangan. The capital city of Japan, Tokyo, is really great city. Yang ketiga, question mark atau tanda tanya. Ini digunakan pada kalimat tanya atau interrogatif, tapi nggak boleh digunain di academic writing. Soalnya pada saat academic writing itu semuanya full explanation atau full penjelasan. Jadi kita nggak boleh pakai tanda tanya atau menanyakan sesuatu kepada para pembaca kita di konteks academic writing. Contoh, do you like coffee? Nah, terus pakai interrogatif tanda tanya atau question mark. Tapi ini di-avoid ya Mas, Mbak, atau dilarang digunakan di academic writing tanda tanya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain Mas, Mbak mengenai tadi punctuation atau tanda baca dari titik atau full stop, koma, sama question mark sebelum pindah ke berikutnya? Nggak ada.
Ada. Jadi, saya tekankan sekali lagi ya Mas, untuk sekedar pengingat, ingat question mark ini nggak boleh digunain di academic rating. Nah, terus kita pindah ke tanda baca berikutnya. Nah, ini hyphen. Digunakan untuk menggabungkan kata. Ini typo ya Mas, Mbak. Ini seharusnya word. Syllabus of word. Itu syllabus of word. Nah, contohnya car park, tempat parkir mobil. Mother-in-law. Door to door. Nah, kalau penggunaan hyphen ini, terdapat hyphen di tengah kalimat, di tengah non-phrase gini, dia dihitung satu kalimat, Mas Mbak. Contoh, mother-in-law, ini memang 3 kata. Mother, terus in, terus law. Tapi karena dihitungkan pakai hyphen, tanda baca hyphen ini, nah ini dihitung satu kata. Di academic rating, door to door, ini door. Satu kata, 2, 3, tapi karena ada hyphen, semuanya ini dihitung satu kata. Car park, mother-in-law, door to door. Contoh lainnya well known. Well hyphen noun. Nah, terus kolon digunakan untuk mengindikasikan atau memisahkan benda atau list dan waktu. Nah, satu contohnya itu I buy, terus pakai kolon, terus pensil, pen, book. Nah, perbedaan kolon, penggunaan kolon dan koma di atas tadi ini gini. Kalau yang di atas langsung dia sebut I have apple, banana, and tomato. Sementara pada penggunaan kolon, I buy, terus pakai kolon. Terus kita sebutin semua apa yang mau disebut. Pensil, pen, book. Nah, penggunaan keduanya itu untuk mengindikasikan waktu. I leave home at 4 AM. Saya meninggalkan rumah pada pukul 4. Nah, ini tanda punctuation-nya di tengah untuk jam ya Mas Mbak. Sementara untuk penggunaan di list itu setelah verb terus disusun semua ke pensil, pen, dan book. Nah, keenam apostrof atau posesif atau kepunyaan. Contoh used to indicate ownership, mengindikasikan kepunyaan. Contohnya ini Tommy's home. Jadi rumah Tommy. Apostrof ini. Contoh lainnya Mas Enjang's book, berarti buku Mas Enjang. Untuk penggunaan apostrof ini untuk ownership atau kepemilikan. Nah, kemudian contoh berikutnya mengenai apostrof ini itu digunakan untuk contraction atau singkatan. I don't know, he isn't a student, dan sebagainya. Tapi di writing academic itu nggak boleh ada singkatan atau contraction. Contoh, I don't know. Jadi pada saat digunakan di acara formal atau menulis atau bicara, usahain jangan pakai contraction. Lebih spesifik lagi, pada saat academic writing, kita nggak boleh contraction gini. I don't know. Jadi seharusnya itu I do not know. He is not a student. Nah, yang di-avoid atau yang dilarang atau harus dihindari Mas Mbak pada saat academic writing itu yang pertama tadi question mark atau kalimat tanya, interrogatif. Yang kedua apostrof. Apostrofnya dalam artian contraction atau penyingkatan. Dua hal ini nggak dibolehin di academic writing. Nah, yang terakhir exclamation mark. Exclamation mark ini kalimat seru. Ini di-avoid atau dilarang juga di academic writing. Soalnya jatuhnya memerintah dan sebagainya. Dan sementara itu, hal yang seperti itu kurang etis dilakukan ketika kita berbicara sesuatu hal yang formal atau academic writing ini. Contoh, what a pity, what a beautiful girl, what a wonderful play. Semuanya nggak boleh.
untuk pakai kalimat sarung ini, exclamation mark. Jadi tadi yang enggak dibolehin atau yang dihindarin penggunaannya pada saat academic rating itu pertama question mark, tanda tanya, kedua apostrof untuk contraction atau penyingkatan, dan yang ketiga exclamation mark atau tanda seru. Tiga hal ini di-avoid atau dilarang digunakan pada saat berbicara hal formal atau lebih spesifiknya lagi academic writing. Sampai sini Mas, Mbak, mungkin ada yang mau ditanyain mengenai punctuation. Mulai dari hyphen, colon, apostrof, dan exclamation mark. Enggak Hyphen. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti ini sedikit tambahan ya, untuk hyphen ini penyusunan kata menggunakan hyphen ini ada polanya juga. Ini kan sama-sama noun dia, car sama part. Tapi nggak semua noun itu harus bisa digunain hyphen ini. Untuk lebih spesifiknya mungkin Mas, Mbak nanti bisa buka di Google mengenai pembentukan untuk membentuk kata menggunakan hyphen ini. Karena dia lumayan panjang materinya Mbak untuk pembentukan satu kata menggunakan hyphen. Kalau nggak salah 8 aturannya, entah noun, entah adjektif noun, dan sebagainya. Ini hyphen atau tanda kurang mungkin bahasa Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyain Mas, Mbak mengenai punctuation? Tapi itu boleh dipakai nggak ya hyphen dalam writing, academic writing maksudnya? Bisa Mas. Nah ini salah satu yang bisa naikin nilai rating di academic writing itu, penggunaan hyphen ini. Kalau Mas tahu aturannya, mungkin bisa sangat dianjurkan untuk menggunakan hyphen ini pada saat academic writing. Soalnya ini bisa membantu Mas dalam menggunakan jumlah kata sebaik dan seefisien mungkin. Biasanya academic writing kan dibatasin jumlah katanya. Nah, salah satu untuk membantu Mas, Mbak, agar bisa lebih efisien atau efektif penggunaan katanya, bisa pakai hyphen ini. Atau kalau enggak, nanti di materi lain ada yang namanya reducing, omitting, dan abridgment. Semua hal itu sangat membantu di academic writing. Penghilangan. Kalau Mas bisa, kalau mau pakai hyphen bisa pada saat academic writing. Justru sangat dianjurkan sebenarnya untuk menggunakan hyphen ini. Nah, ditambah ini fun voice. Kompon tadi ini dianjurin juga. Kan di academic writing. Soalnya semua ini bisa ningkatin variasi sentence Mas, Mbak pada saat academic writing. Apalagi kalau di mungkin Mas, Mbak ada yang mau tes IELTS, nah yang gini-gini bisa nge-boost atau bisa naikin nilai Mbak di writing, penggunaan kompon sentence, complex sentence, dan punctuation, khususnya hyphen ini nilainya tinggi pada saat writing IELTS. Untuk khususnya ya Mas, Mbak, untuk IELTS hyphen ini dianjurin. Ada pertanyaan lain Mas, Mbak, mau ditanyain dari fun voice, kompleks, dari kompon, dari kompleks atau punctuation? Halo Mas, Mbak.
Gimana Mas, Mbak? Mbak siapa ini? Mbak Hafidatul Amalia. Halo, Ya, Mister. halo Mbak. Pertemuan pertama kita. Biasa dipanggil siapa, Mbak? Namanya? Nama panggilannya siapa? Yang compound sentence itu Kenapa Mas? klausannya dia nggak harus sama kan misalnya. Dia harus sama nggak apa present gitu dua-duanya. Bisa. Meskipun bukan present tetap bisa Mas. Ini nggak ada mengenai penggunaan sentence-nya nggak harus present. Entah past, entah future gitu. Tapi biasanya cuma Maksudnya kiri kanannya misalnya. untuk di depan sini. Independent clause pertama, main independent clause pertama. Misalkan klausa pertamanya simple present, terus Halo. Halo. iya loh. Coba ulang Mas, gimana tadi? Ya maksudnya kan itu kan ada penggabungan dua klausa kan. Iya. Nah, klausa pertama misalkan present, yang klausa keduanya berarti dia harus present juga. Ya, itu agar paralel, Ah, penyetaraan. Kalau depan pas, belakang pas juga. Nah, tapi biasanya kan kalau kebanyakan pada saat academic writing itu menggunakan grammatical range-nya agak luas. Nah, jadi biasanya yang digunain pas kompon ini, biasanya sini present, belakang present. Nah, tapi yet ini nggak dianjurin, Mas. Yet dan so. Nggak dianjurin digunakan pada saat writing academic. Ini yet dan so. enggak. Soalnya kurang formal. Oh, oke. So ini bisa diganti dengan sentence connector yang lain. Contohnya, so ini kan menyatakan hasil. Bisa pakai therefore, as a result, thus, hence, dan sebagainya. Nah, kemudian yet ini memang nggak boleh di academic writing. Nor ini dia bisa digunakan di academic writing, tapi biasanya jarang kalimat yang menggunakan nor ini. Misalnya dia terbatas, dia hanya bisa digunakan pada kalimat negatif mengenai nor. Gimana mbak-mbaknya? Mungkin ada yang mau ditanyain. Lanjut, Coach. Mister. Nah, tadi kita review dari atas, dari ulang. Dari yang paling, dari compound sentence ini. Nah, compound sentence tadi, ingat, pattern compound sentence-nya independent clause. Terus ingat, Mas Mbak, komanya, ini hukumnya wajib, tanda koma ini sebelum conjunction. Ini wajib ada tanda koma setelah dependent clause. Dia tetap bisa menjadi sentence utuh
tanpa tanda koma, tapi dia bukan compound sentence. Nah, terus lanjut. Nah, mengenai penggunaannya tadi, seperti yang saya mention sebelumnya, itu untuk suatu alasan, and tambahan, nor, negative option, atau digunakan pada kalimat negatif only di nor ini. But, untuk sesuatu yang berlawanan atau kontradiktif mengenai kalimat atau sentence awal dengan sentence yang berikutnya. Terus or ini untuk opsi, yet sesuatu yang unpredictable atau unexpected, so result. Nah, dua ini avoid di academic rating, yet dan so, karena kurang formal. Nah, pengganti so tadi itu ada beberapa. As a result bisa as a result to sum up, therefore ini beberapa pengganti so yang Mas Mbak bisa gunain ketika ingin menyatakan hasil. Ini paling common atau paling biasa digunakan sama orang. Bisa juga sum up, as a result, therefore, bisa juga in conclusion. Hence, in conclusion, as a result, semuanya ini bisa menjadi pengganti so sebagai hasil. Tapi yang as a result, to sum up, therefore, thus ini biasanya semuanya di awal kalimat. Pengganti so untuk menyatakan sebuah hasil. Sementara untuk menggunakan compound sentence di aspek atau di konteks non-akademik, nah bisa pakai so, yet untuk menambah variasi tulisan Mas atau Mbak. Nor bisa juga. Nah, kompleks. Adjective clause, ada beberapa conjunction, noun clause, adverbial clause. Nah, dari tiga klausa ini, yang paling banyak kan ini bagiannya adverbial clause, dari time dan sebagainya. Nah, tapi mengenai conjunction-nya, khususnya adverbial clause, jika conjunction-nya berada di tengah kalimat, harus ada koma. Jika conjunction-nya berada di depan, berarti nggak usah pakai koma untuk memisahkan independen sama dependent clause-nya. Jadi semuanya tergantung posisi conjunction-nya di adverbial clause ini. Nah, punctuation, tanda baca. Tanda baca. Pertama, question mark nggak boleh digunain di tanda tanya. Karena ketika kita berbicara mengenai academic rating,
seluruh tulisan Mas Mbak itu hanya full explanation, penjelasan. Mas atau Mbak nggak boleh nanya sesuatu ke pembacanya. Ya, makanya question mark ini di avoid atau dilarang di kedua yang nggak dibolehin itu exclamation mark atau tanda seru, karena ini jatuhnya kurang formal, bisa kurang formal dan kurang sopan sebenarnya untuk penggunaan exclamation mark ini, penekanan emphasize. Nah, yang ketiga yang nggak dibolehin pada academic writing ya ini apostrof, contraction atau penyingkatan. Apostrof ke atas. Apostrof. Sentence. Nah, yang saya kirim di grup di chat ini hal yang Mas atau Mbak harus perhatiin baik-baik pada saat writing akademik. Question mark, exclamation mark, dan apostrof. Apostrof untuk contraction. Kalau apostrofnya digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau posesif, masih bisa digunakan. Tommy's house, Mas Enjang's book, semuanya yang kayak gitu-gitu bisa digunakan. Yang nggak dibolehin untuk penyingkatan. Nah, seperti ini. Contoh yang Mas atau Mbak bisa lihat. I don't know. He is not a student. Yang kedua ini emang benar-benar nggak dibolehin di academic writing. Nah, mengenai academic writing, sementara di speaking academic, yang kalimat seperti ini justru bagus. Penyingkatan pada saat speaking, I want to, Mbak bisa I wanna, dan sebagainya. Bisa sebut I wanna. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa hal yang sangat kontradiktif di antara writing dan speaking. Di writing nggak dibolehin, di speaking boleh. Nah, contohnya ini untuk contraction atau spoken. Kalau di speaking dia jadi istilahnya jadi spoken language atau kalimat yang hanya bisa diucapkan. Halo, Mas, Mbak. Nah, sedikit tambahan untuk hyphen ini ada aturannya sendiri. Dia ada 8 dari noun-noun, dari adjective noun. Mbak, Mas bisa cari di Google nanti mengenai penggunaan hyphen untuk membentuk satu kata. Car park satu kata, mother in law satu kata, door to door satu kata. Smart. Masih ada yang ditanyain Mas, Mbak? Enggak sih, dari saya. Udah. Sementara enggak ada. Verbal clause. Oh, itu materi yang dibagi di grupnya yang function. Nah, itu. Yang tanda baca itu enggak termasuk dalam PDF yang di grup. Bentar saya lihat. Ya. Mister, Ya.
Boleh nggak aku nanya tapi materi yang kemarin, soalnya aku masih bingung yang tentang noun clause sih. Non clause. Apanya yang Iya. dibingin, Mbak? Noun clause. Apa, Mbak? Noun clause. Yang noun clause. Nah, non clause ini kan pattern-nya. Bentar, siapa tadi yang nanya? Mbak Amira, bentar ya Mbak. Aku selesai Ya, dulu siap. yang Mas Ejang yang tadi pertanyaannya mengenai punctuation ini. Punctuation. Sentence. Bentar ya. Halo Mas Ejang. Ya, loh. Nanti yang filenya nanti saya kirim setelah grup ya Mas. Setelah pertemuan ini nanti aku kirim di grup. Ya. Tadi Mbak Amira nanyain apa? Non clause. Kalau non phrase itu kan ketika ada adjektif dan noun gitu ya. Itu non Itu phrase. non phrase. Ya, saya masih bingung yang noun clause-nya. Nah, non clause ini dia pattern-nya gini, Mbak. Subjek. Nah, non phrase itu sama non clause pertama beda ya Mbak. Non phrase itu kan susunan kata adjektif Iya. noun. Nah, non clause ini dia kalimat. Dia pertama ini ada independent clause terus dependent clause. Nah, patternnya non clause ini subjek terus tambah verb, subjek verb conjunction langsung verb. Nah, jadi verb yang kedua ini merujuk ke subjek pertama. Non clause itu cuma butuh satu subjek. Scientists know what caused this pandemic. Nanti aku kirimin ulang ya Mbak mengenai materi non clause ini. Kalau mau nanya atau apanya nanti nanya ke WhatsApp aja Mbak, chat aja. Insya Allah saya balas mengenai non clause. Nanti tanyain di WhatsApp aja Mbak ya. Siap. Nanti tanyain yang mana kurang jelas. Oh iya, Mister. Makasih, Mister. Ya, insya Allah saya balas. Mbak Ita, ada yang mau ditanyain? Cukup jelas ya, Mister. Atau nanti saya kirim ulang ya Mas, Mbak, mengenai materi adjective clause, non clause, dan adverbial clause ini. Nah, untuk Mbak Amira atau Mas Enjang, Mbak Ita, kalau yang mau ditanyain mengenai klausa-klausa ini, nanti bisa chat personal aja Mbak, nanti saya balas. Yes, Mister. Punctuation maupun kompleks. Nah, ingat tadi awal, nah ini 3 jenis sentence yang dianjurin ya Mbak, Mas. Dari simple, dari compound, dari kompleks. Simple, compound, kompleks. Nah, sedikit tambahan Mbak, for your information. Simple sentence ini biasanya digunakan di awal kalimat untuk membahas sesuatu yang general. Kita pakai biasanya simple sentence atau hanya satu kalimat tok. Biasanya di awal paragraf.
kita menggunakan simple sentence ini. Nanti untuk pendukungnya seperti idea dan sebagainya baru compound dan kompleks ini digunakan. Kalau awal paragraf, untuk pembuka paragraf kita biasanya pakai simple sentence. Setelah simple sentence diikuti nama compound, entah kompleks yang Mas Mbak menggunakan. Kalau anjuran pribadi, awal paragraf gunain simple dulu. Nanti untuk pendukungnya seperti supporting idea, evidence atau bukti, nah baru gunain compound atau kompleks. Sampai hasil, bisa pakai compound, bisa pakai kompleks. Nanti saya share ulang ya Mas Mbak mengenai materi klausanya tadi, adjective clause, non clause, dan adverbial clause. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal chat personal aja mengenai klausa ini. Nanti saya jawab kalau ada yang kurang jelas. Nah, berhubung udah jam 9 Mas Mbak, waktu udah 1 jam dan saya ada kesibukan juga. Jadi mungkin udah bisa saya tutup ya Mas Mbak. Nanti kalau pertanyaan klausanya lanjut ke personal chat aja. Nanti saya balas. Oke. Oke, Mas. Ya maaf ya Mas Mbak. Soalnya ada kesibukan lain juga setelah ini jam 9. Oke. Ya. Oke Mas Mbak, let's close our class by reciting bla 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 together. Bla 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 together. Ada together. Ya, Mas Mbak. Thank you, Mister. Ya, makasih Mbak.